banget ya, maksudnya kita sih sebenarnya biasanya olahraga masing-masing kecuali lagi race gitu, lagi acara lari, tapi biasanya olahraga masing-masing sih karena jadwalnya beda-beda, dia kadang misalnya siang, aku bisa pagi gitu. 5G hanya 180.000 kalau misalnya ada waktu bisa berdua gini 220.000. seru, jadi kayak lebih apa ya, ada bonding lah gitu. Karena memang sebenarnya kan kita event Run for Humanity buat keluarga ya, buat family. Memang kita ngajakin orang-orang bisa kumpul sama istri, sama anak. Jadi memang fun run lah ya. Yang penting tujuannya buat berdonasi. Ini jarang banget ini terjadi kayaknya sekali deh. Biasanya emang aku lebih morning person sih, kayak misalnya subuh, karena kan bisa lebih banyak aktivitas yang dilakukan. Kalau malam kan biasanya takutnya susah tidur biasanya. Heart rate-nya kan lumayan masih tinggi gitu kan. Kalau mau dapat tambahan goodie silakan yang udah daftar. Awalnya sih gara-gara kerjaan, cuman lama-lama kayak enjoy, jadi kayak punya quality time bareng. Karena kan dia dulunya kan nge-gym banget, aku kan sesekali doang. Kalau kayak lari kan bisa bareng-bareng ya gitu ya. Jadi nyari waktu yang bisa bareng-bareng, terus kita bisa sekalian traveling. Kalau misalnya lagi maraton bisa traveling juga gitu. Masih inilah, masih sama-sama belajar lah. Yang penting sebenarnya menginspirasi orang memulai sih. Kadang-kadang kan kalau udah mulai pasti akan ketagihan sendiri, akhirnya akan maintain gitu. Maraton tuh kompleks malah olahraganya. Karena latihannya padat banget, bisa dibilang kalau yang full maraton ya kayak misal 42 kilo itu memang latihannya bisa 4 sampai 6 bulan sebelum. Jadi banyak waktu, takes time banget lah. Jadi kerjaan-kerjaan juga harus banyak milih, yang banyak waktu istirahatnya lebih panjang gitu. Jadi kalau sama kayak suami atau keluarga yang memang sibuk sih, baiknya yang jarak-jarak pendek ya, kayak 10 kilo, 5 kilo latihannya kan paling sebulan 2 bulan atau paling maksimal 3 bulan. Kalau untuk maraton soalnya perlu bener-bener serius banget gitu, kalau nggak takut cedera kan, cederanya bisa berkepanjangan. Tergolong ekstrim sport kan maraton? Iya, karena non-stop 42 kilo kan gitu. Semua. Wah udah nggak kehitung, udah nggak kehitung, soalnya mulai lari dari 2019, tapi kan pandemi 2 tahun nggak lari. Dari 2022 sampai sekarang udah nggak kehitung. Semua tuh masih hampir banyak rutin lah, rutin. Tiap bulan ada, tiap bulan ada. Atletnya nggak skip perut kayaknya. Kadang-kadang kalau podium tuh bisa rezeki juga ya. Jadi kebetulan memang kategori itu atletnya lagi banyak yang di kategori lain, jadi kita bisa rezeki lah dapet. Lebih rajin aja kali ya. Lebih rajin latihan. Sebenarnya sih kalau cepet nggak ya, cepet masih banyak yang lebih kencang lagi. Cuman intinya kalau lari kan harus latihannya konsisten, pasti otomatis progresnya kelihatan. Intinya kan kalau yang lain kan mungkin sibuk banget gitu kan. Jadi aku memang lebih fokus dan emang konsisten buat latihan. Udah kayak apa ya, kayak kebutuhan ya. Pokoknya harus gerak dulu baru kerja gitu. Kalau yang lain kayak kerja dulu baru gerak gitu kan. Jadi mungkin itu kali ya. Jadi lebih unggulnya cuman karena lebih rajin aja. Karena untuk bisa dapat kesana aja waktu yang lebih kencang itu kan butuh text time-nya lumayan gitu kan. Kebanyakan kan pekerja-pekerja seni kan fokus syutingnya kan bisa sampai subuh, kurang tidur gitu, pengaruh banget sama performa. Jadi makanya aku menghindari pekerjaan yang memang bisa gadang gitu. Terakhir di London tahun 2024, 42 kilo di London maraton 3 jam 37 gitu. Jadi waktu itu kebetulan memang dari pelari Indonesia rezeki juga dapat kedua pelari tercepat yang dari perempuan wanita Indonesia gitu. Perbedaan suhunya gimana tuh? Kan mungkin di sana dingin. Nah itu kebetulan karena berhijab, jadi di sana lebih enak karena kan dingin banget, 8 derajat ya kalau nggak salah. Buat yang berhijab itu menurut aku sih enak ya. Kalau yang mungkin yang biasanya pakai nggak hijab, di sana pasti menggigil banget gitu kan. Jadi keuntungannya pakai baju ketutup di sana malah enak. Malah justru adem gitu jadinya. Justru sebenarnya senang banget ya bisa memotivasi, paling enggak kan kalau kita konsisten olahraga bisa menularkan hal positif gitu, mereka juga jadi ikutan rajin lari, apalagi kalau bisa sama keluarga gitu, ngajak pasangan atau mungkin ngajak anaknya, justru bisa happy ya jadinya kan. Jadi nantinya mungkin punya aktivitas lain selain cuman jalan-jalan doang ya, bisa punya quality time yang lebih sehat lagi. ada target kalau boleh nasional lagi nggak kan? Insya Allah tahun depan sih emang rencananya setiap tahun pasti satu gitu untuk full maraton, karena kan latihannya agak take time ya, jadi satu tahun satu kali ya. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Kebanyakan kan mereka udah berangkat pada tahun ini, mungkin tahun depan ada, tapi mungkin nggak semuanya gitu. Untuk menjaga asupan makannya seperti apa sih Kak? Apalagi kan Mas Doni kan bisa dibilang tuh cukup suka sama kopi juga ya. Iya. Kalau asupan makan sebenarnya kalau lari ya imbang aja sih, tapi memang lebih banyak karbo karena kan memang dipakai buat berlari gitu ya. Karbonya mungkin yang biasa kalau nge-gym kan dikurangin gitu kan, kalau ini boleh makan nasi santai gitu. Cuman ya tetap sih harus ya nggak berlebihan yang kayak goreng-gorengan, sesekali oke lah. Cuman balance aja ya, protein tetap makan ya, sayur tetap makan gitu. Karbonya agak banyak. Biasanya dia sebelum lari ya pasti karbohidratnya dicukupin karena kan butuh tenaga. Butuh glukosa. After lari baru butuh protein. Betul gitu sih. Itu rumusnya, kunci. Istirahat itu cukup. Kadang-kadang orang maksain ya, misalkan kerjanya lembur atau apa, maksain malam terus besok pagi harus sudah mulai aktivitas lagi. Takutnya kan kalau istirahatnya kurang,
nanti recovery-nya nggak cukup, biasanya jadi sakit gitu. Badan kan jadinya berontak kayak pengen istirahat gitu. Intinya sih istirahat yang cukup, nutrisinya tercukupi, itu balance aja sebenarnya. Makanya sih nggak harus diet ketat yang dikurang-kurangin gitu. Kalau aktivitasnya tinggi, ya memang kalori yang dibutuhkan pasti kan lebih banyak. Jadi harus balance aja gitu. Sama konsisten ya. Sama konsisten, olahraga tuh nggak bisa cuman kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali. Menurut aku sih kebutuhan, apalagi lari ya, termasuk kompleks, ada strength training, ada flexibility, mobility, bisa dibilang bisa 4-5 kali dalam seminggu gitu. Jadi baru akan terlihat lah progresnya. Tapi pernah timbul rasa malas juga nggak sih Kak? Pasti, kalau malas sih setiap hari juga ada rasa malas ya, kadang-kadang bangun tidur aduh mager deh gitu. Cuman Tapi kunci sukses ibu ini adalah dia nggak perlu diajak orang lain, dia udah duluan. Itu kunci Iya. olahraga. Jadi Bener. orang tuh banyak yang gagal tuh nunggu ajakan kan. Kalau dia Iya, nggak, udah betul. langsung sendiri aja. Kadang kalau maksain aja, kalau udah keringetan gitu kayak tadi juga sebenarnya, aduh mager deh nggak biasa olahraga malam, biasa kan olahraga pagi. Cuma kalau udah keringetan, oh ya udah Oh, ya jadi udah. malah seru gitu, malah kayak enak gitu kan, seger gitu kan. Mau nggak mau jadi udah kayak lifestyle ya, udah nggak bukan suatu kayak beban gitu loh. Jadi kayak tiap hari tuh hari ini lari, misalkan ada rest day-nya tapi tetap dipakai buat strength gitu kan. Jadi bisa dibilang hampir tiap hari olahraga gitu. Dan kedua, olahraga lari itu olahraga yang paling posesif ya. Karena kalau nggak di-maintain 3 hari aja nggak dilatih, Iya, pasti dia drop. kardionya akan Performance-nya pasti drop, Nah, gitu. dia makanya Jantung mesti di-maintain benar-benar di-maintain terus. Tapi kan latihannya nggak setiap hari speed gitu. Ada variasi ya, ada easy run, ada speed, nanti recovery run. Jadi gitu-gitu. Jadi memang biar jantung tuh dilatih gitu. Coba deh lari sekarang terus break gitu seminggu. Seminggu, udah, bye. langsung pasti bye itu. Speednya segala macam. Pasti lebih berat untuk Ya kan, mulai pantas lagi. kan? Memang aku nggak maksain untuk lari kalau mereka sukanya. Kan mereka lebih seneng renang. Renang, ya. Tapi ada bola juga ya. Sesekali pasti kan ada pemanasan lari. Cuman nggak dipaksain. Jiwa kompetitifnya jadi nular, jadi Iya, itu yang paling penting. benar. Jadi positif lah, nggak selalu main gadget lah gitu, paling nggak ada olahraga gitu.